Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Hermis Faris SPD. Saya dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saya adalah peserta pembatik level 2. Sahabat Rumah Belajar, mungkin kamu pernah melihat orang membaca puisi atau bahkan pernah menulis puisi. Sebelum ke tujuan pembelajaran hari ini, saksikan dulu video berikut. Ayo, lakukan. Sulut amarahmu, teriakan nafsumu, lakukan sesukamu. Aku siap menyambut sakitnya, berinya dicerca, dimaki, dihina, tampar, bakar aku, hujat aku, dan hembuskan tombakmu padaku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan teman saudaramu, bukan teman setinggalmu. Aku rendah. Ya, lampiaskan padaku. Tapi tolong, jangan pada negeriku, Indonesiaku dan Indonesiamu. Sahabat Rumah Belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami unsur pembangun sebuah puisi. Sebelum ke unsur pembangun puisi, kita lihat dulu pengertian puisi. Puisi, menurut H.B. Yasin, adalah karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Herman Waluyo, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batin. Sahabat Rumah Belajar, setelah kita mengetahui pengertian puisi tersebut, maka kita akan membahas tentang unsur-unsur dari sebuah puisi. Puisi terdiri dari dua unsur, yaitu disebut dengan struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri dari diksi, pengimajinasian, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, nada, perasaan, dan amanat. Sahabat Rumah Belajar, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan struktur fisik. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, pengimajinasian. Kata atau susunan kata tersebut dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imajinasi suara yang biasa disebut dengan auditif, penglihatan atau visual, raba atau sentuh disebut dengan taktil. Sahabat Rumah Belajar, yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Biasanya berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang keempat, majas atau biasa disebut dengan bahasa figuratif, berhubungan dengan bahasa berkias dan bisa menimbulkan konotasi tertentu. Yang kelima, verifikasi, berhubungan dengan rima, ritme, dan metro. Rima adalah persamaan bunyi, bisa terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir larik. Yang kedua, ritme. Ritme adalah irama atau alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi, bisa panjang, pendek, keras, lembut, dan tinggi, serta rendah. Yang ketiga, metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata secara teratur. Sahabat Rumah Belajar,
Struktur yang kedua adalah struktur batin. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita dari sebuah puisi. Yang kedua, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, atau bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, perasaan. Perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan dari gagasan yang mendasari dan ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Sahabat Rumah Belajar, demikian penjelasan tentang unsur pembangun sebuah puisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.